salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Dile Simanuang, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Prodi Akuntansi Keuangan Publik, jurusan akuntansi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua studi kasus tentang jurnal penyesuaian. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan dari data neraca saldo dan data hasil penyesuaian akhir periode. Secara umum, fungsi jurnal penyesuaian itu adalah menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode dan menghitung pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Nah, kali ini kita akan membahas dua studi kasus ayat jurnal penyesuaian. Di sini, Pajajaran Realty memiliki neraca saldo sebelum penyesuaian pada tanggal 31 Juli 2016. Data yang dibutuhkan untuk penyesuaian akhir tahun adalah sebagai berikut. A. Biaya yang belum ditagih pada tanggal 31 Juli 2016 sebesar Rp11.500.000. B. Perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Juli 2016 sebesar Rp900.000. C. Sewa yang sudah terpakai sebesar Rp6 juta. D. Penyusutan peralatan selama tahun berjalan sebesar Rp8.950.000. E. Pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Juli 2016 sebesar Rp2 juta. F. Upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Juli sebesar Rp4.840.000. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Biaya yang belum ditagih pada tanggal 31 Juli 2016 sebesar Rp11.500.000. Kita dapat membuat jurnalnya dengan accrued expense di debit sebesar Rp11.150.000. Expense payable di sebelah kredit sebesar Rp11.150.000, atau dengan kata lain, biaya yang belum ditagih akan bertambah di sebelah debit sebesar Rp11.150.000 dan utang beban akan bertambah di sebelah kredit sebesar Rp11.150.000. Yang B, perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Juli 2016 sebesar Rp900.000. Saldo akun perlengkapan dalam neraca saldo sebelum disesuaikan berjumlah Rp3.350.000. Sisa perlengkapan pada 31 Juli 2016 sejumlah Rp900.000. Sehingga perlengkapan yang digunakan sebesar Rp2.450.000, yaitu selisih dari Rp3.350.000 dikurang Rp900.000. Sehingga kita dapat membuat jurnal penyesuaiannya. Supplies expense atau beban perlengkapan akan bertambah di sebelah debit sebesar Rp2.450.000 dan supplies atau perlengkapan akan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp2.450.000. Yang C, sewa yang sudah terpakai sebesar Rp6 juta. Akun sewa dibayar di muka akan menurun di sebelah kredit sejumlah yang menjadi beban atau yang sudah kita pakai, yaitu Rp6 juta. Dan akun beban sewa akan meningkat. Singkatnya, kita dapat membuat kolom jurnal penyesuaian seperti pada slide ini, yaitu dengan nama perusahaan Pajajaran Realty, adjustment journal atau jurnal penyesuaian, dan periodenya pada 31 Juli 2016. Tabelnya date, account title atau nama akun, first referensi, kolom debit dan kolom kredit. Jadi inilah singkatnya dari transaksi jurnal penyesuaian Pajajaran Realty. Kita masuk transaksi E. Pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Juli 2016 sejumlah Rp2 juta. Saldo pendapatan diterima di muka dalam neraca saldo sebelum penyesuaian sejumlah Rp12 juta. Pendapatan diterima di muka pada
31 Juli 2016 sebesar 2 juta rupiah. Sehingga pendapatan yang dihasilkan adalah 10 juta rupiah. Inilah yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya adalah unearned revenues atau pendapatan diterima di muka di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah dan revenues atau pendapatan akan bertambah di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. F. Upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Juli sebesar 4.840.000. Pada akhir periode, penyesuaian diperlukan untuk mengakui beban yang masih harus dibayar. Beban telah terjadi tetapi belum dibayarkan atau dicatat. Dengan demikian, akun beban akan bertambah di sebelah debit dan akun utang upah akan bertambah di sebelah kredit, yaitu dengan jurnal penyesuaian. Salary expense atau beban upah di sebelah debit sebesar 4.840.000 dan salaries payable atau utang upah di sebelah kredit sebesar 4.840.000. Sehingga itulah yang menjadi beban yang masih harus dibayar atau yang sudah kita pakai, yaitu 6 juta rupiah. Dan akun beban sewa akan meningkat sebesar 6 juta rupiah. Sehingga dapat dibuat jurnal penyesuaiannya, rent expense atau beban sewa di debit sebesar 6 juta rupiah, prepaid rent atau sewa dibayar di muka akan menurun di sebelah kredit sebesar 6 juta rupiah. Yang D. Penyusutan peralatan selama tahun berjalan sebesar Rp8.950.000. Asumsikan jika peralatan kantor menyusut Rp8.950.000 selama bulan Juli, akun beban penyusutan peralatan akan bertambah di sebelah debit sebesar dan akun akumulasi penyusutan peralatan akan meningkat di sebelah kredit. Maka dapat dibuat jurnal penyesuaian. Depreciation expense of equipment akan bertambah di sebelah debit sebesar Rp6.470.000. Equipment accumulation depreciation akan meningkat di sebelah kredit sebesar Rp6.470.000. E. Pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Juli 2016 sebesar Rp2 juta. Saldo pendapatan diterima di muka dalam neraca saldo sebelum penyesuaian sejumlah Rp12 juta. Pendapatan diterima di muka sebesar Rp31 juta. Selanjutnya, kita masuk kepada andal repair and service. Di sini diberikan neraca saldo sebelum penyesuaian 30 April 2016. Untuk mempersiapkan ayat jurnal penyesuaian, data berikut disusun. A. Pendapatan jasa yang belum ditagih pada tanggal 30 April sejumlah Rp9.850.000. B. Perlengkapan yang masih tersisa pada tanggal 30 April sejumlah Rp4.660.000. D. C. Penyusutan peralatan diperkirakan Rp6.470.000. D. Saldo dalam biaya ditangguhkan mewakili 1 April penerimaan di muka untuk layanan yang akan diberikan. Layanan yang akan diberikan selama April adalah Rp15 juta. E. Upah yang tidak dibayar yang masih harus dibayar pada tanggal 30 April adalah Rp5.200.000. Kita masuk kepada transaksi A. Pendapatan jasa yang belum ditagih pada tanggal 30 April sejumlah Rp9.850.000. Pendapatan jasa telah diberikan kepada pelanggan tetapi belum ditagihkan atau dicatat. Maka pada akhir periode dapat dibuat jurnal penyesuaian. Piutang usaha akan bertambah di sebelah debit sebesar Rp9.850.000. Dan pendapatan akan bertambah di sebelah kredit sejumlah Rp9.850.000. Jurnal penyesuaiannya adalah account receivable di debit sebesar Rp9.850.000, revenues di kredit sebesar Rp9.850.000. B. Perlengkapan yang masih tersisa pada tanggal 30 April sejumlah Rp4.660.000.
Saldo akun perlengkapan dalam neraca saldo sebelum disesuaikan berjumlah 16.200.000. Sisa perlengkapan 31 Juli sejumlah 4.660.000. Jadi perlengkapan yang digunakan adalah 11.540.000. Jadi inilah yang akan kita jurnal penyesuaikannya. Jurnal penyesuaian yang kita lakukan adalah supplies expense atau beban perlengkapan di debit sebesar 11.540.000 dan supplies atau perlengkapan akan berkurang di sebelah kredit sebesar 11.540.000. C. Penyusutan peralatan diperkirakan 6.470.000. Diasumsikan jika peralatan kantor menyusut 6.470.000, maka akun beban penyusutan peralatan akan bertambah di debit dan akun akumulasi penyusutan peralatan akan meningkat di sebelah kredit. Maka dapat dibuat jurnal penyesuaian. Depreciation expense of equipment di debit sebesar 6.470.000, equipment accumulation depreciation sebesar 6.470.000. D. Saldo dalam biaya ditangguhkan mewakili 1 April penerimaan di muka untuk layanan yang akan diberikan. Layanan yang akan diberikan selama April adalah 15 juta rupiah. Saldo pendapatan diterima di muka dalam neraca saldo sebelum penyesuaian sejumlah 18 juta rupiah. Pendapatan diterima di muka pada 31 April 2016 sejumlah 15 juta. Jadi pendapatan yang dihasilkan adalah 3 juta. Jadi yang 3 juta ini akan kita buat ke dalam jurnal penyesuaian dengan jurnal unearned revenues atau pendapatan diterima di muka akan berkurang di sebelah debit sebesar 3 juta rupiah dan revenues atau pendapatan akan bertambah di sebelah kredit sebesar 3 juta rupiah. Yang E, upah yang tidak dibayar yang masih harus dibayar pada tanggal 30 April adalah Rp5.200.000. Pada suatu akhir periode, penyesuaian diperlukan untuk mengakui beban yang masih harus dibayar. Beban telah terjadi tetapi belum dibayarkan atau dicatat. Dengan demikian, akun beban upah akan bertambah di sebelah debit dan akun utang upah akan bertambah di sebelah kredit, yaitu dengan jurnal salaries expense atau beban upah di debit sebesar Rp5.200.000 dan salaries payable atau utang upah di sebelah kredit sebesar Rp5.200.000. Singkatnya, kita dapat membuat jurnal penyesuaian dengan nama Under Repair and Service Adjustment Journal atau jurnal penyesuaian 30 April 2016 dengan kolom date atau tanggal, description, post referensi, kolom debit dan kredit. Sehingga inilah singkatnya jurnal penyesuaian Under Repair and Service beserta dengan jumlahnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal penyesuaian. Banyak kekurangan melalui slide atau perkataan saya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Terima kasih.